Banyak nefrofriends yang tanya, bingung antara dua istilah ini, yaitu kurang darah dan darah rendah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kurang darah. Jadi kurang darah ini sebenarnya bahasa medisnya itu adalah kekurangan sel darah merah atau yang kita sebut anemia, yaitu kurangnya jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang ada di dalam darah. Itu disebut kurang darah sebetulnya. Dan pengobatan dari kurang darah atau anemia ini tergantung penyebab anemianya. Karena anemia itu hanya disebabkan sebetulnya oleh 3 faktor. Yang pertama adanya pengeluaran darah yang berlebihan, misalnya adanya perdarahan, baik itu perdarahan yang tiba-tiba keluar atau perdarahan yang berlangsung lama dan kronis. Misalnya ada orang yang punya wasir, punya ambeien ya, atau sering batuk darah atau menstruasinya panjang dan lama. Ini bisa menyebabkan kurangnya darah akibat anemia akibat perdarahan yang sifatnya kronis. Lalu penyebab kedua adalah anemia ini bisa disebabkan oleh penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Di mana sel darah merah kita itu kan umurnya sekitar 120 hari. Jadi kalau dia dihancurkan lebih cepat, maka dia akan menjadi kurang karena dia kan seharusnya berproduksinya tiap 120 hari. Nah, percepatan atau penghancuran sel darah merah yang lebih cepat itu bisa terjadi akibat beberapa faktor. Misalnya ada penyakit yang kita sebut talasemia atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penghancuran sel darah merah seperti kanker-kanker darah atau juga penyakit-penyakit autoimun yang akhirnya disebut anemia hemolitik. Lalu yang ketiga adalah kurangnya darah atau sel darah merah itu akibat masalah di produksi sel darah merahnya. Karena sel darah merah itu kan diproduksi di sumsum tulang kita. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa memproduksi dengan baik, pabriknya itu rusak, maka akan terjadi kekurangan darah juga. Nah, gangguan produksi sel darah merah ini bisa terjadi misalnya akibat kondisi yang nggak jelas penyebabnya yang kita sebut anemia aplastik. Atau terkait dengan racun-racun yang meracuni sumsum tulang yang akhirnya mengganggu pembentukan. Atau ada kanker di situ. Itu juga bisa terjadi atau faktor obat-obatan tertentu yang menekan proses pembentukan sel darah merah. Itu tadi penjelasan tentang kurang darah. Sekarang kalau darah rendah itu sebenarnya menunjukkan suatu kondisi tekanan darah yang rendah atau bahasa medisnya kita sebut hipotensi. Nah, normalnya tekanan darah manusia itu adalah sekitar 120 yang atas ya, yang bawah sekitar 80. Yang dikatakan hipotensi atau darah rendah itu kalau atasnya kurang dari 90 dan bawahnya kurang dari 60. Nah, hipotensi atau darah rendah ini bisa disebabkan oleh banyak faktor ya. Tapi sebetulnya kalau ini terjadi tiap hari, tapi orangnya tuh tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada gejala, tidak pusing, dia bisa aktivitas biasa, itu sebetulnya variasi normal tekanan darah aja dan tidak perlu ada pengobatan khusus. Tapi apabila tekanan darah rendah ini disertai gejala-gejala misalnya orangnya lemes, lalu sering pingsan, lalu ada sesak. Nah, ini hati-hati mungkin ada masalah di jantungnya, apalagi kalau ada bengkak kaki misalnya. Jadi harus periksa ke dokter karena ada beberapa kondisi misalnya gagal jantung atau masalah di irama jantung itu juga bisa menyebabkan tekanan darah itu menjadi rendah. Sedangkan kalau penurunan tekanan darah ini terjadi tiba-tiba, itu juga bisa berbahaya. Itu yang kita sebut shock. Di mana dengan penurunan tekanan darah tiba-tiba ini, itu akan bisa menurunkan aliran darah ke semua organ tubuh. Nah, ini yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan banyak organ. Nah, kondisi shock ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya yang pertama akibat perdarahan hebat yang terjadi tiba-tiba. Misalnya orang kecelakaan, atau saat operasi atau perdarahan saat melahirkan misalnya, itu bisa mengakibatkan shock. Lalu yang kedua akibat dari alergi berat. Alergi berat itu juga bisa menyebabkan tekanan darah menurun karena adanya radang di pembuluh darah sehingga darah yang ada di dalam pembuluh darah itu merembes keluar akibat kebocoran-kebocoran keradangan tersebut. Lalu yang ketiga bisa terjadi akibat infeksi yang berat yang menyebar di seluruh tubuh yang kita sebut sepsis. Nah, infeksi ini juga bisa menyebabkan keradangan di pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah itu bocor dan akhirnya cairan yang ada di pembuluh darah juga bisa merembes keluar dan menyebabkan tekanan darah turun. Dan yang terakhir bisa juga disebabkan
adanya suatu kegagalan jantung yang sifatnya akut atau tiba-tiba. Misalnya akibat serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang terjadi tiba-tiba, atau kegagalan jantung akibat suatu kondisi jantung yang menyebabkan terjadinya pompa jantung yang berkurang dan akhirnya aliran darah juga berkurang. Itu yang disebut shock dan inilah yang berbahaya. Jadi sebetulnya tidak semua hipotensi itu berbahaya karena kalau dia tidak disertai gejala tertentu dan berlangsungnya kronis tidak ada masalah, itu belum tentu membutuhkan terapi-terapi khusus. Jadi itu ya Nevrofriend, semoga jelas tadi penjelasan perbedaan antara darah rendah dan kurang darah. Jadi jangan semua kondisi kurang darah atau darah rendah itu diberi obat tablet penambah darah, oke?